Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Syifa Jimawati. NIM saya 111911179. Saya berada di kelas MA 19B6, mata kuliah Praktikum Statistik, dan dosen Bapak Fatur Rahman STMM. Kali ini saya akan mempresentasikan video kedua, yaitu tentang berbagai macam distribusi normal. Di sini apa yang dimaksud titik pusat data dan sebaran data? Yang pertama, titik pusat data adalah ukuran pemusatan menunjukkan di mana suatu data terpusat atau mengelompok. Pada umumnya, data akan memusat pada nilai-nilai, yaitu rata-rata hitung, median, dan modus. Yang kedua, sebaran atau dispersi data adalah ukuran penyebaran suatu kelompok data terhadap pusat data. Ukuran dispersi yang sering digunakan dalam penelitian ialah jangkauan atau range, simpangan rata-rata atau mean deviation, variansi atau varians, dan deviasi baku atau standard deviation. Kemudian yang pertama kita akan menjelaskan tentang pengertian rata-rata, yaitu adalah suatu bilangan yang mewakili sekumpulan data. Di sini ada rumus dan juga contohnya, yaitu rumusnya adalah nilai rata-rata dibagi jumlah semua nilai data atau bagi banyaknya data. Contohnya yaitu ada data 5, 8, 4, 7, 9. Nah, rumusnya untuk mencari nilai datanya itu diketahui dari angka 5 itu adalah data ke-1, angka 8 data kedua, dan seterusnya. Jadi banyaknya data itu adalah 5. Dengan rumus rata-rata yaitu adalah jumlah sebuah nilai data dibagi banyaknya data. Jumlah semua data berarti 5 ditambah 8 ditambah 4 dapat 7 ditambah 9 dibagi 5 sama dengan 33 dibagi 5 sama dengan 6,6. Kemudian yang kedua kami membahas tentang median. Median adalah nilai yang berada di tengah yang membagi dua jumlah data sama banyak. Caranya yang pertama adalah data diurut dari nilai terkecil ke yang terbesar. Yang kedua tentukan posisi median dengan rumus n per 1 dibagi 2, bahwa dari sebelumnya n itu adalah pengertian banyaknya data. Yang ketiga tentukan nilai median. Contohnya nih, ada data 9, 5, 7, 8, 4, 5. Nah, cara menentukan banyaknya data kan tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Kemudian kita urutkan dari yang terkecil, yaitu 4, 5, 5, 7, 8, 9. Yang kedua posisi median dengan rumus n per 1 dibagi 2. N-nya kan ketemu di situ ada 6. 6 ditambah 1 dibagi 2 ketemunya 7, yaitu 7 bagi 2 sama dengan 3,5. Nilai mediannya yaitu pada posisi 3,5 sama adalah 6, atau bisa juga mencari di tengah-tengah nih. Itu kan banyak datanya ada 6. Kemudian kita lihat nih di itu kan ada 6 nih, berarti kita ambil tengah-tengahnya, yaitu yang berada di angka 5 dan 7. 5 ditambah 7 itu ketemu 12. Nah, biasanya rata-rata yaitu dibagi 2, karena kan ngambilnya 2 data, yaitu 5 ditambah 7 kan ada 2 data. Jadinya 12 dibagi 2 ketemunya adalah 6. Maka nilai mediannya itu berada di angka 6. Yang ketiga yaitu membahas tentang modus, yaitu adalah nilai yang paling sering muncul. Nilai yang paling sering muncul kalau data tunggal itu paling sering muncul ya. Misal ada banyak data, kemudian kita ambil nih, misal ada data yang dari contoh sebelumnya ya, dari 9, 5, 7, 8, 4, 5 nih. Misal dari angka 8 munculnya ada 7, terus angka 4 munculnya ada 3, angka 5 munculnya ada 2. Berarti yang paling sering muncul itu adalah angka 9, yaitu ada 7. Kemudian kita akan membahas tentang keuntungan dan kerugian menggunakan masing-masing pusat data tersebut. Yang pertama tentang rata-rata. Kelebihan rata-rata yaitu adalah rata-rata lebih populer dan lebih mudah digunakan. Yang kedua, dalam satu set data, rata-rata selalu ada dan hanya ada satu rata-rata. Yang ketiga adalah perhitungannya selalu mempertimbangkan semua nilai data, dan seterusnya juga. Bagi kelemahan dari rata-rata yaitu ada satu, sangat pekat terhadap data ekstrim. Jika data ekstrimnya banyak, rata-rata menjadi kurang mewakili. Yang kedua, tidak dapat digunakan untuk data kualitatif. Yang ketiga, tidak cocok untuk data heterogen.
Kemudian kelebihan dan kelemahan dari median. Yang pertama, untuk kelebihan median yaitu tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Yang kedua, dapat digunakan untuk data kualitatif maupun kuantitatif. Yang ketiga, cocok untuk data heterogen. Kelemahan dari median sendiri yaitu yang pertama, tidak mempertimbangkan semua nilai data. Yang kedua, kurang menggambarkan rata-rata populasi. Yang ketiga, peka terhadap penambahan jumlah data. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan dari modus. Kelebihan dari nilai modus yaitu tidak dipengaruhi oleh data ekstrim. Yang kedua, cocok digunakan untuk data kuantitatif maupun kualitatif. Nah, kelemahannya sendiri yaitu ada satu, modus tidak selalu dalam satu sel data. Yang kedua, kadang dalam satu sel data terdapat dua atau lebih modus. Jika hal itu terjadi, modus menjadi sulit digunakan. Yang ketiga, kurang mempertimbangkan semua nilai. Yang keempat, peka terhadap penambahan jumlah data. Selanjutnya kita akan menghitung dan menginterpretasikan rentang atau range, rata-rata deviasi, varians, dan standar deviasi data tunggal. Yang pertama tentang rentang atau range, yaitu apabila sekumpulan data tersebut sudah diurutkan dari yang terkecil sampai terbesar, maka range dari data itu adalah range sama dengan data terbesar dikurangi data terkecil. Contohnya, tentukan range data dari 15, 20, 25, 35, 40, 43, 50. Cara menjawabnya, data terbesar di sini adalah angka yang terbesar yaitu 50 dan data terkecil dari angka terkecil yaitu 15. Masukin rumus range-nya yaitu data terbesar dikurangi data terkecil. Range sama dengan 50 dikurangi 15 sama dengan 35. Ketemulah range-nya 35. Kemudian rata-rata deviasi. Untuk sekumpulan data dari X1, X2, X3 sampai Xn mempunyai rata-rata X dan nilai mutlak simpangan tiap data. Di situ data tertera rumusnya bahwa keterangannya XI adalah data ke I dan X rata-rata, N dan banyaknya data. Kemudian contohnya cara rata-rata simpangan data dari 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Cara mengerjakannya rata-rata 6 ditambah 4 ditambah 8 tambah 10 tambah 11 tambah 7 tambah 1 dibagi 7 sama dengan 8. Rata-ratanya ketemu 8, maka SR-nya simpangan rata-ratanya yaitu 1/7 tertera di dalam kurungnya yaitu ada 6 dikurangi 8, itu adalah X6 ya, dikurangi X-nya itu kan rata-rata ya, berarti 8. Tertera dalam contoh soalnya. Ketemu SR-nya adalah 2. Kemudian standar deviasi atau simpangan baku untuk sekumpulan data X1, X2, X3 sampai Xn mempunyai rata-rata X dan nilai kuadrat simpangan data. Nah, kalau dari simpangan rata-rata tadi kan adalah rumusnya hampir sama, cuma kalau di standar deviasi itu adalah dari kuadratnya. Nah, di sini ada rumusnya sendiri tertera dalam PowerPoint dan keterangannya. X itu adalah simpangan baku, XI adalah data ke I, dan X rata-rata dan N banyaknya data. Untuk contoh soal nih, carilah simpangan baku dari 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Cara menjawabnya, kita cari dulu rata-ratanya. Sama seperti tadi, rata-ratanya ketemu yaitu 2. Terus kita mencari simpangan bakunya. Sama dengan masukin rumusnya. Tinggal di 1/7 dikali 2. Ketemulah simpangan bakunya yaitu 2,33. Karena kan tadi dikuadratin terus dicari akarnya, ketemunya 2,23. Kemudian yang keempat adalah variasi. Variasi merupakan simpangan baku yang dikuadratkan. Contohnya, carilah variasi dari 6, 4, 8, 10, 11, 10, 7. Karena tadi simpangan bakunya udah dicari, ini kan ambil contoh dari yang sebelumnya. Berarti kan simpangan bakunya S ketemunya 2,33. Nah, kalau di variasinya itu tinggal dikuadratin hasil kuadrat dari simpangan bakunya, yaitu 2,33 kuadrat itu ketemunya 5,433.
Sekian penjelasan dari saya. Jika kurang paham atau salah pengucapan, banyak salahnya juga, selaku saya sendiri, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.